Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ira Nur Rohim. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk sharing dan diskusi seputar Mom and Baby Spa. Jadi saya tekankan di sini ya teman-teman ya. Di sini saya masih tinggal di Taiwan, jadi saya masih belum bisa praktek langsung bagaimana saya menjalankan usaha saya di usaha Mom and Baby Spa. Namun sebelumnya saya pernah mendirikan atau menjalankan usaha baby spa saya, karena ada salah satu mungkin yang sering nonton video saya, terima kasih sekali Bunda. Beliaunya kemarin itu menghubungi saya dan ingin studi banding di tempat saya. Ya Allah, saya sangat terharu sekali. Semoga ini salah satu doa juga, semoga nanti suatu ketika nanti tidak tahu kapan ya teman-teman semuanya, semoga saya bisa mengaplikasikan segala sesuatu yang ada pada pikiran saya, apa yang saya sampaikan di video saya tentang Mom and Baby Spa. Semoga nantinya saya bisa mendirikan suatu usaha Mom and Baby Spa dengan tempat, lahan, dan pastinya sesuai dengan yang telah ditetapkan di peraturan perundangan. Semoga nanti setelah saya pulang ke Indonesia, saya bisa mengembangkan, saya bisa merintis kembali usaha saya nanti. Nah, maka dari itu pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama, diskusi tentang bagaimana perizinan usaha Mom and Baby Spa. Jadi pada video awal saya untuk membuat suatu konten tentang perizinan, yaitu harapan saya teman-teman bidan, perawat atau tenaga kesehatan yang lain yang belum bisa, atau harapan saya kalau itu bidan ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman bidan yang belum bisa mendirikan praktek mandiri bidan, pastinya kan semuanya bidan itu pastinya ingin bisa mendirikan suatu praktek mandiri bidan atau klinik, tetapi banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi, dan maka dari itu dengan adanya usaha Mom and Baby Spa ini adalah suatu alternatif usaha di bidang kesehatan, khususnya bidan ataupun perawat, di mana kita bisa mengaplikasikan ilmu kita selama kuliah di usaha Mom and Baby Spa ini. Karena kita bisa menjalankan usaha Mom and Baby Spa ini melalui beberapa perizinan. Nah, kemudian ada teman saya yang menanyakan, kenapa kok di OSS? Kenapa harus daftar di OSS? Kemudian ada juga yang bertanya, untuk perizinannya apakah harus ke Dinkes ataukah harus ke kantor DPM-PTSP? Kemudian ada juga yang menanyakan, untuk usaha Mom and Baby Spa, ini untuk perizinannya di OSS ini kita memilih pilihan rumah spa ataukah spa? Nah, jadi banyak sekali beberapa pertanyaan ya teman-teman ya. Kemudian ada juga yang menanyakan, kalau belum ikut uji kompetensi baby spa, apakah bisa mengajukan izin STPT? Jadi awal atau saya ingin menjelaskan kepada teman-teman atau menerangkan sesuai dengan bahasa saya ya teman-teman ya, bahwa setiap usaha atau kegiatan yang akan diselenggarakan pasti berpengaruh pada lingkungan hidup di sekitar kita. Maka dari itu diperlukan kajian, perencanaan, dan pemantauan sebelumnya tentang dampak positif dan negatif terhadap lingkungan hidup. Harapannya dampak positif yang dikelola agar semakin besar dan dampak negatif dikelola agar dapat dihindari dan diminimalisir. Nah, dengan adanya landasan ini, sebelum ada OSS ini, bahwa semua usaha, suatu bentuk usaha apapun, dan saya khususkan pada Mom and Baby Spa ini, harus memiliki syarat itu, yaitu izin lingkungan. Jadi waktu itu saya terus mencari informasi apa itu izin lingkungan, ternyata diperlukan SPPL. Nah, kemudian dengan bertambahnya perkembangan waktu ya teman-teman, akhirnya muncullah OSS versi 1.1. Kemudian ada juga diperbarui lagi, ada OSS RBA atau OSS berbasis risiko. Nah, jadi di sini pemerintah lebih mempermudah untuk para pengusaha di dalam melakukan perizinan. Jadi nanti akan ada kualifikasi apakah bentuk usaha ini, untuk usahanya teman-teman calon pengusaha ini apakah berdampak risiko terhadap lingkungan. Dan untuk skala risikonya ada 4 ya teman-teman ya, yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Dan ini semua ada diterangkan di dalam OSS RBA. Teman-teman bisa melihat di oss.co.id. Jadi saya harap teman-teman mempelajari dulu apa itu OSS. Nah, kemudian apa itu OSS RBA? Yaitu suatu sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik
Tujuannya supaya tercipta standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah, sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat, dan terintegrasi. Nah, karena pendaftarannya ini secara online, jika teman-teman kesulitan seperti yang saya terangkan sebelumnya, maka teman-teman bisa datang langsung ke kantor DP MPTSP untuk berkonsultasi mengenai jenis usaha yang teman-teman ajukan, dan juga bisa sekaligus minta tolong untuk didaftarkan secara online. Karena terkadang ada juga masalah pada saat input data itu, nomor induk KTP-nya itu tidak terdaftar di Dukcapil ya. Salah satu contoh permasalahan yang muncul di teman-teman yang saya ketahui. Nah, di depan tadi sudah saya jelaskan, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa terdapat 4 tingkatan skala risiko dalam berusaha di OSS RBA. Nah, untuk usaha MAM NPP SPA ini ada kategorinya. Jadi sebelum kita daftar OSS itu kita harus mengetahui 5 digit kode KBLI. Apa itu KBLI? Nah, nanti KBLI adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020. Jadi pemerintah itu telah mengelompokkan, mengkategorikan, oh jenis usaha ini masuk di cakupan apa? Oh ini kesehatan, oh ini mungkin usaha-jasa lainnya, oh ini usaha transportasi, pertambangan dan sebagainya. Nah, itu ada dijelaskan di KBLI tahun 2020. Jadi kita di OSS RBA ini menggunakan KBLI tahun 2020. Nah, nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara mengetahui jenis atau kode KBLI-nya. Nah, untuk usaha MAM NPP SPA ini, jadi sebelum kita mendaftar, kita sebaiknya itu membuat suatu perencanaan ya, teman-teman ya. Perencanaannya yang pertama, kita kan pastinya sudah mengikuti pelatihan terlebih dahulu ya, sebelum kita menjalankan usaha baby spa. Jika sudah kita mengikuti pelatihan dan kita sudah terampil dan kita yakin sudah bisa memberikan layanan kepada bayi, balita dan juga ibu, maka kita boleh langsung terjun ke pasien atau klien, boleh melalui home care terlebih dahulu. Nah, untuk jika kita melakukan layanan home care dan kita belum memiliki tempat dan juga alat di rumah, maka kita juga bisa mendaftarkan usaha kita di OSS berbasis risiko. Dan misalnya jika kita sudah memiliki tempat dan alat tetapi masih belum lengkap dan kita sudah ikut pelatihan, jadi kita memberikan layanan home care dan juga layanan di rumah, tapi kita belum begitu lengkap, itu juga ada, atau kita juga bisa mendaftarkan di OSS RBA. Dan ada juga yang ketiga, jika kita sudah melengkapi semuanya, misalnya tempatnya, alatnya, kita juga sudah bisa mendaftarkan diri kita sebagai terapis, yaitu kita bisa kita mendaftarkan STPT. Jadi kita daftar STPT di Dinkes. Nah, apa saja persyaratan STPT itu tertuang di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014. Silakan teman-teman dibuka kembali ya. Nah, sekarang kita kembali ke kode KBLI. Dari pertanyaan teman atau bunda ya, yang tadi menanyakan apakah usaha baby spa ini masuk di tukang pijat, ataukah di rumah pijat, ataukah di spa. Nah, tingkatan ini, jadi kalau masih home care saja, teman-teman bisa memilih KBLI 96990 atau tukang pijat. Tetapi kemudian yang kedua, jika teman-teman sudah memiliki alat tempat di rumah dan juga melakukan home care, tapi kita belum memiliki STPT atau belum bisa melengkapi segala sesuatu yang diperlukan untuk pengembangan suatu usaha spa. Spa kan lengkap ya teman-teman ya, ada beberapa persyaratan yang diatur di Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021. Di situ tertuang beberapa persyaratan standar usaha spa. Nah, kita harus melengkapi itu dulu kalau kita ingin mengajukan usaha kita di bidang spa. Tetapi kalau kita belum bisa memenuhinya, kita bisa memilih di rumah pijat dengan kode KBLI 96121. Nah, kemudian yang ketiga, jika kita sudah bisa melengkapi semuanya dari sarana prasarananya, SDM-nya, manajemennya, perencanaannya, kemudian menu layanannya. Jadi ada beberapa poin ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat di Permenkes nomor 8 tahun 2014 dan juga Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 4 tahun 2021. Silakan dibaca, dipelajari, digabungkan. Nah, di situ akan ada beberapa persyaratan
bagaimana kita bisa mendirikan suatu usaha spa. Persyaratan standarnya apa saja di situ dijelaskan. Nah, untuk usaha spa ini kode KBLI-nya 96122 dan masuk di risiko menengah tinggi. Nah, apa itu risiko rendah dan apa itu risiko menengah tinggi? Di OSS dan juga di kode KBLI nanti akan dijelaskan. Nah, ini masih awal saya penyampaian ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman saya ajak untuk bagaimana mengetahui jenis kode KBLI-nya dan bagaimana nanti kalau kita masuk di risiko rendah dan bagaimana kalau kita masuk di risiko menengah tinggi. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana caranya.